Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk terus memuliakan ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Kata para ulama, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Dan di antara cara memuliakan ilmu agama adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Beli, pengertian jual beli, klasifikasinya. Yang kedua tentang apa? Syarat. Ada 7 syarat sah jual beli. Yang ketiga apa? Tentang bahayanya riba, karena diantara sebab haramnya transaksi adalah riba. Yang keempat, kaedah memahami riba. Yang kelima kemarin apa? Tentang gharar. Adapun pada malam hari ini kita lanjutkan dalam kitab Matan Abi Syuja Madzhab Syafi'i. Pengarang mengatakan faslun, fasal baru, pembahasan baru, yaitu fi ahkamil khiyar, tentang khiyar, mengenal hak khiyar. Apa itu khiyar? Di dalam catatan kaki Fathul Qorib di sini dikatakan al khiyar talabu khairil amrayni min imda'il bai'i aw fashihi. Khiyar itu dari kata ikhtiar, artinya memilih, ikhtiar, memilih. Jadi hak khiyar adalah hak untuk memilih, milih A atau milih B, itu namanya pilihan, ikhtiar. Untuk memilih antara imda'il bai', melanjutkan transaksi, meneruskan akad, au fashihi, atau justru mengcancel, atau membatalkan. Jadi ini hak untuk lanjut atau stop. Ini namanya hak khiyar. Hak khiyar. Meskipun khiyar juga banyak makna lainnya, dalam bahasa Arab khiyar artinya mentimun, Juga khiyar ada yang lain, tapi khiyar dalam masalah fikih jual beli artinya adalah hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mutabayyi'ani, musanna dengan alif dan nun, bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua penjual dan pembeli, maksudnya dua transaksi, dua pelaku transaksi ini memiliki hak khiyar. Dia beli, enggak jadi deh. Saya enggak jadi. Dia enggak lanjutkan. Dia jual, kayaknya enggak jadi deh, sayang aku jual ini. Ini semua keduanya memiliki hak seperti ini. Jadi penjual memiliki hak untuk lanjut jual atau enggak jadi deh jual. Pembeli memiliki hak untuk saya beli atau enggak jadi deh saya beli. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum terpisah. Masih di dalam satu majelis, masih bertatap muka. Saya penjual, ini pembeli. Buku-buku murah meriah. Berapa Pak bukunya? 20.000 aja deh. Oke Pak, saya beli. Ini uangnya 20.000. Pak enggak jadi deh. Masih di dalam tempat yang sama. Namanya hak khiyar. Hak khiyar. Selama keduanya belum terpisah. Walahuma an yashtarital khiyara ila thalathati ayamin. Dan bagi keduanya, baik pembeli atau penjual, ini berhak untuk mensyaratkan khiyar syarat selama 3 hari. Contoh, Pak saya beli cuman saya lihat dulu 3 hari ya. Kalau 3 hari saya oke, saya lanjutin. Tapi kalau 3 hari saya enggak oke, saya batalin Pak Oke, setuju, deal. Ini namanya khiyar syarat.
Ini kita pengenalan dulu, di awal kita baca matanya dulu. Ya, 3 hari. Di dalam mazhab Syafi'i enggak boleh lebih dari 3 hari. Falau zadal khiyar ala thalathah batalal aqd. Kata Syekh di sini, kata Al-Ghazi dalam Fathul Qorib, seandainya penjual atau pembeli menambah lebih dari 3 hari, maka akadnya batal. Meskipun kita akan kritik ini enggak benar. Jadi enggak ada istilah hanya 3 hari. Kalau saya mensyaratkan 7 hari, kalau si penjual setuju, setuju. Intinya kembali kepada kesepakatan. Yang ketiga, wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Dan kalau wujida fil majhul, didapati di dalam mabi' barang yang dijual belikan ada aib, cacat. Saya beli HP, oh kenapa nggak bisa dicas HP-nya? Atau kenapa nggak bisa nyala nih bola lampunya? Kita udah beli, ada aib, maka kita pembeli boleh mengembalikannya. Jadi di dalam matan ini singkat ya, ada 3 khiyar. Meskipun yang lebih tepat lebih dari 3. Kita akan bahas satu persatu ya. Ustadz, kenapa sih ada khiyar? Kenapa coba? Apa hikmah adanya khiyar? Apa? Melindungi agar tidak terjadi kezoliman. Bagus. Apa lagi? Yang ada kezoliman. Apa kezolimannya? Kayak kita loh, kalau sedang menerima pinangan seorang ikhwan itu kan kadang masih apa? Belum mantep, iya enggak? Iya. Kayak kita juga sedang ya berproses sama seorang wanita, terkadang kita belum mantap. Nah ini ya, kalau dilanjutkan tanpa ada pilihan, ini bisa membuat seseorang menyesal dalam akad yang telah dia terima. Dan Islam melindungi agar tidak merasa terzolimi. Ya agar kayaknya nggak benar deh, dia ini nggak seperti yang saya kira deh. Karena itulah di dalam jual beli ada hak khiyar agar kita itu benar-benar yakin kita benar-benar beli nih barang butuh. Atau kita yakin kita benar-benar jual nih. Sehingga kalau masih ada keraguan-raguan, khawatir ada zalim sehingga ada hak untuk khiyar. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan jenis-jenis khiyar itu ada 5 yang saya akan sebutkan. Malam ini sudah mulai bahasa Arab ya? Belum juga, alhamdulillah. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis. Ini hukum asal Pak. Majelis itu adalah isi makan dari jalasa yajlisu. Yang artinya apa? Jalasa apa nih? Sit. Apa sit? Duduk. Jadi majelis adalah place to sitting, tempat untuk duduk. Itu majelis. Majelis ilmu, duduk ya untuk menuntut ilmu. Maksud majelis di sini adalah tempat bertransaksi. Biasanya jual beli itu penjual kan duduk Pak. Biasanya, meskipun tidak mutlak begitu. Artinya selama masih ada di majelis, penjual dan pembeli boleh mengcancel orderannya selama di majelis. Misal nih saya punya ruko, ada seorang beli peci sama saya, terus udah dibayar, udah beli pecinya, dia belum keluar dari ruko tersebut, dia masih lihat-lihat peci yang lain. Aduh Ustadz, nggak jadi deh saya beli peci ini, kayaknya saya lebih butuh kepada baju. Maka saya penjual nggak boleh nolak dengan alasan udah dibeli kok. Udah dibeli Pak, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena masih di dalam majelis. Beda kalau penjualnya udah pulang ke rumah, udah makan nasi goreng bareng istrinya, kemudian datang lagi, maaf Pak nggak jadi. Oh sorry Pak, barang yang sudah beli nggak boleh dikembalikan kembali. Kenapa? Hak khiyar majelisnya sudah tidak ada. Malam yatafarraqo, kata Nabi tadi, selama keduanya belum terpisah. Penting ini ya. Ustadz saya udah beli pempek di perut nggak jadi, nggak bisa. Udah masuk ke dalam perut kok ya, nggak bisa dikembalikan lagi. Ini barang yang masih bisa
dikembalikan, kayak baju, buku begitu, ya. Ini yang harus kita pahami, Pak. Zalim kita kalau menolak khiyar ini, khiyar majelis ini. Karena itulah boleh nggak Pak, nota barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Boleh nggak pakai nota seperti ini? Apa hukum nota seperti ini? Boleh nggak? Dia meniadakan hak khiyar majelis artinya. Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Kalau si pembeli ya udah paham maksud ini meniadakan khiyar majelis. Tapi biasanya Pak, kalau dalam masih di majelis yang sama, khiyar majelisnya masih berlaku meskipun ada nota tersebut. Jadi nota tersebut itu biasanya untuk yang sudah pulang. Ya untuk yang sudah pulang, ya barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Boleh dikembalikan tapi uangnya nggak boleh dikembalikan. Ini yang harus kita pahami. Dalilnya adalah hadis dari Bukhari Muslim, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua transaksi, pelaku transaksi penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum terpisah. Oke Ustadz, saya paham kalau berjumpa langsung. Jual beli offline. Gimana dengan jual beli online? Jual beli online kalau dia offline udah berakhir majelisnya. Jadi kalau udah deal cepet-cepet offline. Biar kalau dia cancel, sorry, saya sudah offline bro, ya nggak ada khiyar majelis. Kalau sedang nelpon, selama nelpon tuh masih majelis. Saya pesan ya, iya nanti saya transfer, oke siap. Nggak jadi ding, nggak bisa tuh, ya tutut maaf nomor yang Anda tuju. Kita pura-pura matiin HP. Nggak, selama HP-nya masih nyala, itu berarti masih dalam satu majelis. Kalau HP-nya ketika online, ya ketika online. Ustadz gimana kalau kita beli di marketplace, sudah ngeletakin barang di ranjang, kemudian kita udah send, oke, go. Itu ketika udah go, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah berpisah. Jadi hati-hati, silakan kalian masukkan barang keranjang, ya. Tapi ketika sudah sampai kasir, ya udah sampai kasir, kemudian udah ada nota, itu dianggap sudah ya kalau di supermarket itu sudah jadi adatnya ya. Adatnya dia sepakat tidak ada yang namanya khiyar majelis. Khiyar majelis ini boleh ditiadakan kalau kedua-duanya saling ridho. Ya, kita jualan, tapi kalau udah deal nggak boleh kembaliin loh. Oke, baru. Tapi kalau hukum asal nggak ada persyaratan seperti ini, harus ada khiyar majelis, ya. Kemudian yang kedua, langsung saja paham ya khiyar majelis ya teman-teman ya. Jadi selama di tempat, selama masih bertatap muka, selama belum pergi, kalau dia afwan ya saya pergi ke toilet sebentar atau dia pergi ke warung sebelah, maka sudah nggak ada lagi khiyar majelis. Tapi selama masih di dalam majelis yang sama, pembeli dan penjual berhak melanjutkan atau mengcancel, membatalkan transaksi. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar apa? Syarat. Sebagaimana namanya, ini berarti syarat yang diajukan oleh salah satu dari pelaku transaksi, baik dari penjual atau pembeli. Dalam mazhab Syafi'i batas maksimalnya berapa? 3 hari. Tapi yang lebih tepat tidak ada dalil yang menentukan harus 3 hari. Terus bagaimana batasannya Ustaz? Tidak ada batasan. Al-muslimuna ala syurutihim, dalilnya Abu Daud, seorang muslim ya sesuai dengan kesepakatannya. Kalau udah oke. Illa syarton halal haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi syarat hukum asalnya boleh. Ustadz gimana Ustadz kalau kita dipinang oleh seorang laki-laki mensyaratkan saya nggak mau dimadu, boleh nggak seperti ini Pak? Boleh nggak? Boleh ya. Ibu-ibu boleh ya, laki-laki nggak boleh.
Ya, bagaimana jawaban yang benar? Silakan cari sendiri. Kita bukan fikih nikah, nanti Pak ya, fikih poligami masih lama. Ya. Lanjut, kita masalah syarat. Jadi hukum asal syarat itu boleh, kecuali tadi syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh syarat yang nggak boleh, saya mau nikah sama kamu, tapi syaratnya saya nggak boleh digauli, ya ini haram. Ya, mak baik kau, gitu ya. Atau seorang laki-laki dia ya, ya mensyaratkan saya mau nikahin kamu, tapi saya nggak wajib nafkahin kamu, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan karena menurunkan, menghilangi yang menjadi hikmah, menjadi pokoknya pernikahan. Begitu juga akad tadi. Ya, saya beli ya HP ini ya sama kamu, tapi uangnya untuk saya. Ini nggak boleh. Atau saya jual ya HP ini, tapi saya yang pakai terus. Ini juga nggak diperbolehkan. Kenapa? Tidak menghilangkan esensi dari konsekuensi akad dasarnya. Lanjut. Jadi syarat ini sesuai dengan kembalian dia, gitu. Saya beli ya, cuman saya lihat dulu 3 hari, atau saya ambil dulu seminggu, atau saya jual dulu 10 hari, atau saya pegang dulu ya 24 jam, gitu. Ini kalau setuju, maka selama jangka waktu yang ditentukan, penjual maupun pembeli boleh mengcancel. Saya beli motornya ya, cuman saya pakai dulu ya 3 hari, ya siap, setuju, syarat, deal, salaman. 2 hari kemudian, aduh kayaknya saya nggak kurang ini ya, kurang serk dengan ininya, dan saya nggak jadi. Kita sebagai penjual nggak boleh nolak, karena sudah kita syaratkan di awal. Kalau emang nggak mau, tolak di awal, begitu. Ini yang harus dipahami. Selama masa khiyar syarat, pembeli memiliki hak kepemilikan barang. Jadi ya boleh digunakan, tapi resikonya pembeli yang menanggungnya. Selama 3 hari dia beli motor, motornya lecet, maka ya dia kalau dia kembalikan, dia harus membayar cacat barang yang dia gunakan tersebut. Misal motornya 10 juta, ya dia kasih 10 juta, tapi saya pakai dulu ya 3 hari, kalau jadi 3 hari saya beli, kalau nggak jadi saya cancel. Oke, dia pakai 3 hari kemudian ya dia kecelakaan ya karena kesalahan dia, ya tergores, kemudian ada lecet, tapi dia cancel. Ya saya cancel nih, oh ini lecetnya anggap aja 0,5 juta Pak, oke dikembalikan 9.500.000 begitu. Ya tergantung, oh ini 1 juta cacatnya, dikembalikan 9 juta. Intinya khiyar syarat adalah perpanjangan dari khiyar majelis. Yang ketiga ya khiyar aib. Ya khiyar aib. Khiyar aib adalah hak khiyar yang diajukan oleh pembeli kalau ternyata barang yang dia beli terdapat aib. Apa itu aib? Cacat. Sesuatu yang bisa mengurangi apa? Mengurangi nilai barang tersebut. Tidak setiap aib ini dianggap, karena ada yang saya ngerasa ini warna hitam nih aib. Ya padahal enggak. Jadi karena enggak mengurangi nilai. Saya sukanya warna hijau nih. Saya nggak suka warna hitam, bagi saya warna hitam itu aib, jelek bagi dia. Oh ini ya aib ini karena kopernya ya kertasnya warna kuning. Padahal itu bukan aib yang mengurangi nilai. Jadi aib yang di sini artinya aib yang mengurangi nilai. Misalnya rumah ada retaknya, motor nggak bisa dinyalain, HP layarnya gelap. Ya ini namanya aib. Nah khiyar aib ini kalau ternyata barang yang kita beli punya aibnya, indahnya Islam kita boleh mengcancel pembelian. Ya, mengcancel pembelian. Jadi penjual harus wajib Pak, ini Pak dalam masalah fikih wahai para penjual, di dalam Islam wajib menyebutkan aib atau cacat barang. Misalnya saya ya jual motor saya.
Saya harus sampaikan aib yang saya ketahui sedemikian rupa. Ini motor ya, pernah saya ganti spionnya. Ini spionnya nggak asli lagi, yang sebelah kanan pernah jatuh. Kemudian pernah turun mesin 2 kali. Ya, kemudian juga knalpotnya ininya rantainya udah bersekian kali ganti. Terus ini agak ini dikit ya, kurang terang lampunya. Jelaskan, Ustadz, kata yang galak beli mencak itu. Keberkahan jual beli, Pak. Ya, kata Nabi SAW, in bayyana, ya, in sadaqa au bayyana faburika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya menjelaskan aibnya, ya, transparan dalam jual beli, maka akan diberkahi jual belinya. Wa in kazaba, kalau dusta, wa katama, dia sembunyikan aib yang dia ketahui, famuhiqat barakatu bai'ihima, maka dihilangkan keberkahan jual beli keduanya. Karena nipu berarti kalau menyembunyikan aib. Ya. Karena itulah harus terbuka. Justru Pak, pembeli itu kagum kalau penjual menjelaskan sedemikian rupa. Masya Allah, jujur pedagang ini dijelaskan ya. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah jual beli ya, dagang. Adapun maaf, dalam pernikahan nggak harus ya kita menyebutkan aib-aib yang berkaitan dengan masa lalu. Saya udah nggak perawan lagi, nggak boleh disebut itu, ya. Nggak boleh. Dan laki-laki meskipun boleh bertanya, jangan tanyakan, ya. Itu sudah masa lalu. Kalau malam pertama, ternyata nggak ada lampu merah, ya, nggak ada yang dimaksud, ya, maka husnuzon aja, mungkin dia kecelakaan motor gitu ya, kemudian selaputnya pecah dan seterusnya. Kalau ternyata memang dia nggak perawan lagi, salahkan diri sendiri, mungkin kau juga nggak perjaka. Jangan salahkan, ya. Justru wanita ketika ternyata dia ini nangislah sedemikian rupa. Tapi seandainya laki-lakinya bertanya, kita wajib jujur menjawab. Maaf sebelumnya, perawan atau enggak ya? Wah, pergi kau dari rumah sini, enggak ya? Tapi kalau seandainya calon suaminya mensyaratkan keperawanan, maka kita jelaskan. Ya, kita jelaskan, tapi dengan syarat laki-laki enggak boleh menyebarkan aibnya. Oh, kalau begitu mohon maaf, saya mundur. Tapi kita enggak boleh ngomong, enggak usah sama akhwat itu, dia tuh enggak boleh, ya. Ini harus dipahami. Jadi menyembunyikan aib yang diketahui, catat yang diketahui. Kalau yang tidak diketahui, ya gimana kita mau menyembunyikan, kita nggak tahu. Maaf saya nggak tahu loh, begitu. Tapi kalau kita ketahui, maka ini termasuk apa? Termasuk memanipulasi. Ketika kita sudah beli deal, ternyata ada aib yang kita yakin ini bukan karena kesalahan kita, tapi murni dari barangnya, maka kita memiliki 3 hak atau salah satu 3 hal yang kita boleh lakukan sebagai pembeli. Yang pertama, mengembalikan barang dan minta uang. Aduh maaf nih, ya pulang lagi. Pak, sini HP saya kok nggak nyala? Ya. Atau bola lampu yang saya beli kok nggak nyala? Di tesnya, ya emang nggak nyala. Emang nggak nyala dari tadi saya mau minta ngembaliin uangnya. Maka kita sebagai penjual yang baik hati dan tidak sombong, kita harus mengembalikan dan menerima, namanya khiyar apa? Aib. Kecuali aibnya itu muncul setelah akad. Dites bola lampunya nyala. Ketika di rumah, ya mungkin gara-gara dia main-mainin, dilempar-lempar ke atas bola lampunya, ya, atau diketok-ketoknya, nggak nyala. Berarti ini nggak ada khiyar ajli aib. Kenapa? Karena kesalahan berasal dari pembeli. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Mengembalikan barang dan minta uang. Yang kedua,
tidak mengembalikan barang. Wah, ada retaknya dikit layar HP ini. No. Ya, aku cuman pengen nih memang HP ini. Enggak apa-apa lah retak, cuman aku minta arsy. Apa namanya? Arsy, bukan arsy pakai ain ya. Arsy Allah bukan, tapi arsy artinya adalah selisih harga ya normal dengan harga barang yang ada aib. Contoh, HP ini harganya 5 juta. Tapi karena ada keretakan, kayaknya ini dihargai 4.500.000. Berapa arsnya? 500.000. Itu ars. Ini motor harga bagusnya 10 juta. Cuman ternyata spionnya ya palsu, imitasi spionnya nih. Ini bukan spion bawaan nih. Nah, ini dihargain kurang lebih 1 juta. Jadi ya berapa arsnya? 1 juta. Buku, bagus bukunya 50.000. Tapi ada beberapa halaman yang putih semua. Itu kalau dinilai kira-kira 5.000. Berapa arsnya? 5.000. Jadi yang kedua adalah kita tidak mengembalikan barang, kita terima barangnya tapi kita minta selisih harga karena ada aib pada barang yang kita beli. Ini. Ya saya ambil, cuman saya minta kurang lah, masa retak ini 5 juta enggak lah. Ya udah ini kasih 500.000, iya makasih. Gitu. Ya itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling keren. Enggak usah manjangin tali kelambu. Nah sudahlah ya, terima baik apa adanya. Dan saya termasuk orang yang suka nomor 3 ini. Saya kan suka warna hijau ya, cerita sedikit. Saya beli jaket warna hijau, wah bagus nih, dibeli online. Kemudian saya kirim, uangnya transfer, kemudian datang tuh barang. Ternyata warnanya bukan hijau, tapi abu. Saya nggak jadi Hulk, malah jadi apa? Batman abu-abu. Tapi saya orangnya nggak mau repot, mau packing, mau ke tempat paket lagi, ngirim ulang, saya males. Saya terima adanya, biarlah nggak apa-apa, sesekali jaket warna abu-abu, yang nggak hijau. Ya ini diantara ya cara kalau kita menemukan barang yang ada aibnya ya. Tadi aib yang memang mengurangi nilai suatu barang. Ulangi, yang pertama apa? Mengembalikan barang. Yang kedua meminta arsy ya, meminta selisih ya, atau ganti rugi, bahasa kita ganti rugi atau kekurangan harga, atau selisih harga cacat dan harga normal, itu namanya arsy. Yang ketiga ikhlas, menerima, tidak mengembalikan barang dan tidak juga minta ganti rugi. Ustadz, rugilah kami sebagai penjual, dikit-dikit khiyar, dialah belilah senang-senang, dibalik lagi mentang-mentang melok kajian malam tadi ya. Ini yang namanya ikolah, teman-teman. Lihat, kita itu transaksinya duniawi tapi niatnya ukhrawi dong. Kata Nabi, siapa yang menerima pembatalan transaksi yang udah oke, Allah menggugurkan dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Penjual nih ya banyak dosa, biasanya sering bohong ya. Maka dengan cara menerima pembatalan dapat pengguguran dosa. Ya sudahlah, enggak apa-apa Pak. Ya saya akan transfer kembali uangnya, subhanallah. Justru kita ingat Pak, ya jual beli itu kepercayaan dan kejujuran. Lihat Nabi SAW, Khadijah itu saudagar luar biasa. Dia sering memperkerjakan para lelaki untuk menjualkan barangnya, menjalankan roda bisnisnya. Tapi tidak pernah seuntung Rasulullah ketika membawa barang Khadijah ke Syam. Kenapa? Kejujuran. Dijelaskan ini aibnya.
kemudian dia penerima pembatalan transaksi. Justru dengan kejujuran akan menjadi berkah. Memang di awal-awal terasa pahit, ya, tapi orang akan lihat mana yang jujur dalam jual belinya, itu akan orang simpati dan orang respect sama penjual-penjual seperti ini. Ya, ini yang harus kita pahami bersama, ya. Jadi ada berapa hak sudah kita khiyar? 3. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib, pinter. Yang keempat khiyar tadlis. Tadlis, Tadlis. Tadlis itu apa? Tadlis itu artinya pemalsuan, penipuan. Mengesankan kepada pembeli barangnya itu bagus padahal bagus sekali, enggak, padahal enggak bagus. Ya, ini namanya manipulasi. Untuk apa? Memikat minat pembeli. Sebenarnya ya ada bonyoknya, bukan bonyok ya. Istilahnya dicat ulang mungkin gitu ya. Motor lama ya, udah jelek, cuman dicat ulang seolah-olah itu motor enggak ada aibnya. Ini hampir mirip dengan khiyar aib. Bedanya kalau khiyar aib itu kan aib, sedangkan ini itu disembunyikan aibnya, dibikin sesuatu agar kelihatan bagus. Contohnya ya, contohnya adalah mengikat, maaf, putingnya unta atau domba. Ya, jadi kita kan kadang kalau beli kambing pengen yang gede susunya ya, biar ya bisa minum susu kambing setiap hari. Itu selama 3 hari, maaf, diikat putingnya sehingga gede. Oh mantap nih. Ya ternyata sekali perah udah selesai, besoknya kecil, nggak gede. Waduh, ini karena sudah ditahan selama 3 hari tadi. Jadi mengesankan seolah-olah apa? Seolah-olah bagus padahal nggak bagus. Atau seperti yang biasa dilakukan oleh para penjual, ya, penjual buah-buahan, yang manis diletakkan di atas, yang busuk di bawah, dicecep sikok manis langsung sekantong, Bu. Dia ngambil yang bawah-bawahnya. Iya kan, mengesankan manis. Pernah Nabi main ke pasar, ya, ini diantara tugas juga regulasi seorang pemerintah ya dalam mengatur pasar, ya. 1 menit lagi azan, sudah masuk azan. Dia datang ke pasar. Di pasar ada yang jual gandum, ya, mungkin kita buah-buahan tahu. Kemudian Nabi masukin tangannya ke dalam, basah. Ya sahibat ta'am, penjual makanan, apa ini? Mahadha. Asabat usama ya Rasulullah, oh kena hujan semalam ya Rasulullah. Nabi bilang, ya, kenapa ja'altahu limadza la taj'aluhu fawqa ta'am? Kenapa enggak diletakkan di atas, hatta yarahun nas kayarahun nas, biar dilihat oleh manusia. Kemudian kata Nabi, man ghasya falaisa minni. Siapa yang nipu bukan golongan saya. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ini ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memanipulasi barang. Ya, memanipulasi barang, mengesankan barang tersebut bagus padahal tidak bagus. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ya, yang terakhir tadi apa? Khiyar apa? Khiyar tadlis. Tadlis ini juga dikenal dalam ya ilmu hadis. Ya namanya mudallis, hadisnya namanya mudallas. Hadis yang ada pemalsuan dan penipuan. Misalnya saya mendengar dari Ustadz Abu Dzar. Ustadz Abu Dzar mendengar dari Ustadz Ibnu Hajar. Saya kan muridnya Ustadz Ibnu Hajar juga. Saya hilangkan saja Ustadz Abu Dzar. Ini namanya tadlis. Ya, contoh kalian rutin pengajian malam Selasa fikih muamalah. Pernah suatu hari kalian nggak hadir pengajian, ya. Tapi kalian mendengar dari teman kalian kalau saya tuh ngomong kayak gini. Terus kalian bilang sama teman kalian yang nggak ngaji, Roni bilang kayak gini, padahal dia nggak denger langsung dari saya, tapi seolah-olah dia mengatakan saya mendengar langsung. Namanya mudallis orangnya, tadlis. Atau menyebut nama gurunya dengan nama yang tidak dikenal agar dia kesannya banyak guru. Wah, saya kemarin ngambil ilmu dari Ustadz Abu Ahnaf. Siapa Abu Ahnaf? Nah, ya Roni tambah Ibnu Zaman begitu. Jadi dibikin nama seolah-olah dia punya banyak guru, padahal gurunya mah cuma satu. Tapi dia manipulasi seolah-olah dia banyak gurunya. Nah, ini dalam masalah jual beli pun ada. Contohnya tadi ya, dia memanipulasi biar puting kambing atau untanya itu banyak padahal sedikit, ya. Atau dalam bahasa kita suntik, ya. Suntik apa? Suntik buah. Buah itu disuntik biar kelihatan wah merahnya, padahal cuma satu merahnya yang kayak gitu. Sisanya nggak disuntik, dia borong semangka, satunya merah sekali, satunya busuk. Tadlis namanya. Ya. Dan berlaku hak sebagaimana khiyar aib. Jadi ada 3. Kalau kita tahu ternyata kita ditipu, ternyata kambing ini kecil, sedikit susunya, nggak banyak. Ya ini penipuan saja, dilihat ada ikatannya di sini. Ya maka caranya kita bisa kembalikan dan minta uangnya. Rugi nggak penjual, Pak? Coba perhatikan kalau kita membeli kambing yang banyak susunya, ternyata susunya itu diikat. Kemudian kita kembalikan kambingnya. Rugi nggak penjualnya? Rugi nggak? Rugi apa? Rugi susu. Susunya nggak bisa dimasukin lagi ke dalam itunya. Jadi caranya luar biasanya Islam, Pak. Sempurnainnya Islam. Kata Nabi, kalau kau menemukan kambing yang sedang diikat susunya biar kelihatan banyak, terus dia mau dikembalikan,
maka harus dengan 1 sok kurma. Ustadz, kenapa ngasih kurma? Sebagai ganti dari susu yang telah dia ambil. Masya Allah, Islami luar biasa. Kerugian sedikit pun dipertimbangkan. Ya, dibahas oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita minta itunya ganti rugi, ya arsh. Yang ketiga, kita ikhlas menerimanya, adalah masalah. Ya, biarpun kamu susunya sedikit, saya tetap cinta kamu apa adanya. Udah diterima. Ini namanya ghoban. Ustadz, gimana kalau terjadi perselisihan tentang aib? Maaf Pak, HP-nya kok nggak nyala? Nyala. Saya pakai nyala kok, itu kata penjualnya. Enggak nyala, nggak nyala. Nyalanya di kamu, ini gara-gara kamu rusaknya. Enggak, gara-gara penjual emang dari sononya kok. Nah ini, pernah kayak gini? Ya, menentukan aib barang, ini siapa yang diterima ucapannya? Penjual atau pembeli? Penjual. Penjual bilang penjual. Pembelinya bilang pembeli. Jawabannya adalah penjual. Kalau dia bersumpah. Ya kalau nggak ada bukti, kalau nggak ada bukti semuanya ngotot, kayaknya ini aibnya dari kamu, enggak dari kamu, enggak kamu, ribut, ya maka kembali kepada penjual. Penjual berani bersumpah nggak? Berani. Saya sumpah itu aibnya bukan pada saya. Ya saya jual dalam keadaan nggak ada aib seperti ini Pak. Ya maka diterima ucapan penjual, nggak boleh pembeli untuk minta ganti rugi. Kecuali kedua-duanya mau damai, udahlah terima gitu, itu beda kasusnya. Ustadz, gimana dengan jual beli lepas? Ya pokoknya carilah aibnya, motor ini aku lepas, aku apa istilahnya berlepas diri dari aib tersebut. Kau carilah aib motor ini, aku berlepas diri dari aib ini. Ngembe aman. Nah, periksalah HP ini apa yang rusaknya ya. Aku berlepas diri dari aib yang ada pada ini. Kau dewek nyengok aibnya. Boleh tidak seperti ini? Boleh enggak? Jual beli seperti ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena penjual lebih tahu. Kau pasti penjual, ya. Ada lagi nggak apa-apa? Apa ya? Kita majelisnya Abu Hanifah. Nah, jadi berani ngomong semuanya. Bisa tidak boleh. Bolehnya kapan? Kalau benar-benar setahu saya nggak ada aibnya loh. Dan saya bilang, silakan kau cari sendiri aibnya. Ya saya berlepas diri. Ini boleh. Karena dia nggak tahu aibnya sudah jelaskan misalnya, dan sisanya nggak tahu dia. Ini boleh. Ya, tahu saya ini cuman ini Pak ya. Ini agak nakenya harus kuat ini, powernya ini. Ya. Nah, cuman itu aja taunya. Sisanya silakan cari sendiri, saya nggak tahu. Saya lepas diri dari aib tersebut. Ini boleh kalau memang dia sudah menjelaskan semua aib yang dia ketahui, atau memang dia menurut sepengetahuan dia tidak ada aib. Yang nggak boleh kalau dia tahu aib. Aduh tahu. Cari dulu dewek. Aku lepas diri. Ya. Nah itu maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan aib tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah khiyar ghoban. Ghoban, goin, ba, nun, ghoban. Ghoban ini artinya adalah khiyar yang terjadi karena pemalsuan, masih kayak yang sebelumnya, tapi dia lebih ke harga. Pemalsuan harga. Penipuan dalam soal harga. Sehingga pembeli membeli barang dengan harga lebih mahal, atau penjual menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Gara-gara ya mereka nggak tahu. Nah ini banyak terjadi ya. Rupanya harga mah ini 10.000. Aku beli 30.000. Wah, dah. Nyesel gak kira-kira? Nyesel, sakitnya tuh di sini. Nah, Islam menghilangkan ini, Masya Allah ya. Dalam jual beli ada khiyar ghoban.
ketika kita merasa dizolimi soal harga. Karena itu di antara contohnya praktek yang diharamkan adalah talaki rukban. Talaki ar-rukban atau talakil jalab. Apa itu Ustadz? Itu adalah orang-orang kota mencegat dan menjemput dagangan orang desa sebelum orang desa masuk ke kota. Contoh dari dusun mana sebut Kayagung. Ya, dusun aku dewek misalnya dari Kayagung. Apa ya Kayagung jualannya Hah? Kemplang? Duku ya. Duku Kayagung misalnya. Jadi orang Kayagung pengen jual duku di Palembang. Ya kota lebih menghargai. Cuman nyampe Layo, Tanjung Rajo, ku cegat. Yang mana Pak? Palembang. Wah capek Pak ke Palembang. Jual dukunya sama aku. Berapa harganya? Ya, murah Pak untuk Bapak nih. Berapa duku biasanya sekilo? 15. 10 nganyang aja. Anggapnya 10.000 ya, 10.000. Ini harga pasaran. Dan orang Kayagung enggak tahu kalau di Palembang harga duku itu berapa? 10.000. Pak, saya beli 8.000 saja. Ini udah harga pas Pak, 8.000. Nah ya, dia berarti sebelum nyampe Palembang udah dibeli 8.000. Kemudian deal ini diharamkan. Kenapa? Pemalsuan harga. Nyesal ya Allah 8.000. Pas balik ke Kayagung ketemu sama kawannya yang balik ke Palembang. Berapa kau jual duku? Oh 10.000 bahkan 11.000. No. Aku 8.000. Nih kau. Ya, kau pula galak ya di tengah-tengah jalan. Nah, ini namanya talakir rukban. Kalau zaman sekarang mungkin agak susah ya karena sekarang ada internet. Orang udah tahu harga-harga pasar. Kalau di zaman dahulu enggak tahu harga pasar kan kadang bisa naik, bisa berkurang, enggak tahu pasaran duku sekarang berapa. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini diharamkan karena ada ghoben, pemalsuan dalam harga. Ustadz gimana kalau udah terjadi? Maka si penjual dari dusun tadi boleh dia untuk memiliki hak khiyar. Maaf, tak jadi aku 8.000 mak baik kau. Aku tahu ya Palembang 10.000, semua tak aku kau. Akhirnya boleh di cancel ya, harus di cancel. Boleh juga nerima ikhlas apa adanya terserah dia atau minta ganti rugi tambahkan 2.000 boleh. Itu yang pertama Pak. Yang pertama apa? Talaki rukban, contoh dari goben. Yang kedua najis, tanajus. Sering dengar najis ya, wala tanajasu. Janganlah melakukan najis. Apa itu najis? Najis adalah ketika seorang itu kong kali kong. Ya sama penjual duku. Ya penjual duku. Penjual duku murah-murah 10.000. Ada yang datang, aku datang nih 10.000. Alang kemurahnya. 12.000 biasa aku beli mak ini. Nah, ini kan padahal aku sudah kong kali kong. Ya sudah 12.000 mak itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang tadi berniat membeli gara-gara saya berbicara seperti itu. Ya saya bilang, alangkah murah ini. Ya, alangkah bagus duku ini. Jadi dia itu mengatakan demikian agar pembeli-pembeli lain termotivasi untuk membeli barang tersebut. Namanya najis. Woi, Pak yuk aku beli 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Mantap. Jangan lupa persenan aku. Baik ada perjanjian atau enggak. Contoh yang mau beli duku ini mantan kita. Kita enggak suka dia makan duku. Mak baik kau 10.000. Enggak, aku beliin 12.000 Pak. Iya, dia marah 13.000, 14. Senang banget penjualnya. Ya, jadi dia menaikkan harga agar orang yang tadi termotivasi untuk menaikkan harga lagi atau agar dia tidak mendapatkan barang tersebut. Apapun alasannya namanya najis. Termasuk najis buka toko, buka warung baru, ngajak kawan nongkrong di sana.
Tidak beli, nongkrong wae. Alangkah rame budak ini baru buka, padahal kawannya enggak lo sekelas. Ya, kelas SMP, SMA, TK diajaknya enggak lo. Ya, rame di sana. Jadi orang-orang kesannya, wah lemak makanan di sini ngapa? Jingok rame betembun, padahal lah di jadwal. Hari Senin kawan-kawan alumni TK, hari Selasa SD, Rabu SMP, ya, kemudian tetangga sebelah, ya komunitas, ya nama Agus sedunia, ya, ya. Jadi banyak begitu ya. Ini nggak boleh juga, termasuk najis. Yang ketiga mustarsil. Apa? Mustarsil. Apa mustarsil? Mustarsil artinya adalah menjual barang dengan harga basing kau. Sedangkan yang membeli tidak tahu harga. Itu harganya HP ini pasarannya 3 juta. Berapa belinya? Basing lah kau ngebek berapa. Ya. Sedangkan dia tuh orang yang buta harga pasar. Ini berapa harganya ini ya? Oh saya ambil 4 juta saja. Ya lajulah, enggak apa. Untuk kau 4 juta Pak ya? Nah, ya. Seperti ini enggak diperbolehkan. Kecuali orang tersebut udah paham harga pasar. Ini pasarannya 5 juta. Nak berapa? Basinglah kau. Nah, enggak apa-apa. Dia sudah punya ya pertimbangan harga pasar. Dia enggak ngerasa terzolimi. Dan saya pernah seperti ini Pak, beli HP Nokia untuk teleponan yang monokrom yang enggak Android. Ya, ini yang paling murah Pak. Wah. Ternyata ketika saya pulang baru saya cari harga pasar di Palembang, subhanallah ya. Bisa di atas 30% dia menaikkan harga tersebut dan kadang saya ada rasa sesak ketika itu ya. Ini manusiawi. Ya apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu beda 100 perak be nyemolong dia. Oh ya aku beli sini 10.100. Astagfirullahaladzim. Ngapa tidak beli di sini aku situ 10.200. Ya Allah beda 100 berotoan ya. Itu biasa. Ayo itu wanita demikian. Yang keempat menjual 30% di atas harga pasar. Nah ini termasuk kezoliman menurut Malikiyah. Kalau barang tersebut sudah ada harga pasar. Kalau enggak ada beda kualitas, pempek kan beda kualitas. Jadi enggak ada harga pasarnya. Tapi kalau ada barang baku yang memiliki harga pasar, jangan menjual di atas 30%. Kenapa? Karena kalau yang beli tahu 30% harga dinaikkan dari harga pasar, pasti dia merasa sesak. Ada rongga, ya, ada lubang di dalam rongga dadanya. Ya, ada luka meskipun tidak berdarah, ya. Gara-gara apa? Merasa dizolimi. Boleh ngambil untung 100% lebih boleh. Tapi jangan menaikkan harga di atas 30% menurut mazhab Malikiyah. Jadi ini hak khiyar cuman kita bahas 5 saja. Yang pertama apa? Khiyar majelis. Yang kedua syarat. Yang ketiga aib. Yang keempat tadlis. Yang kelima adalah ghoban. Sekarang kita tanya jawab. Apa benar bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar. Kata Nabi, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Wa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalau pengen bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Ustadz, tunggu bentar. Iya, ngapo? Ngapo di Al-Qur'an Allah bersumpah dengan selain Allah? Wasyamsi waduhaha, dengan demi matahari. Ya, demi bulan, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluk. Iya, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan apa saja dan menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah. Adapun kita enggak boleh. Ya, enggak boleh kita bersumpah ya kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala. Demi keagungan Allah boleh. Ya.
Demi Tuhannya Ka'bah boleh, tapi demi Muhammad, demi Ka'bah, demi pocong, cius mie apa, mie ayam nggak boleh demi ayam, ya. Tapi harus demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, man halafa billah bi ghairillah faqad asyraka faqad kafara au asyrak, ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sudah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Nah, bahaya. Ya, jadi mulai sekarang Pak, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, sumpah dengan Al-Quran boleh nggak? Sumpah Al-Quran boleh nggak? Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, sehingga boleh, ya, karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum menjadi supplier di perusahaan di mana proses tagihannya perusahaan membayar 1 bulan setelah barang diterimanya? Perusahaan membayar 1 bulan setelah barang diterimanya. Oh, perusahaan, ya, jualan. Kemudian kita supplier, misalnya ini atau apa, jual baju, kita supplier. Kemudian kita dibayar oleh perusahaan, ya, 1 bulan setelah barang diterima. Jasa dari supplier. Kalau cuman seperti ini nggak masalah, ya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Sama kayak kita kerja tapi apa, gajinya di akhir bulan begitu, sebulan sekali. Kau supplier, cuman keuntungan kamu nanti di akhir bulan. Kita apa bahasanya? Apa bahasa ditotalkan di akhir, apa namanya? Kalkulasi, nggak ada bahasa itu. Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Rekap. Misalnya saya pernah bilang sama takmir masjid, nggak usah dikasih amplop lah saya ngisi kajian di MIAS ini, ya. Jadikan sesekali sebagai hadiah saja. Ya Ustadz, siap. Akhirnya sebulan sekali. Cuman digabungnya, apa namanya itu? Dirapel. Dirapel. Itu boleh kalau dalam perusahaan begitu. Ya, dirapel, keuntungannya akhir bulan baru diberikan. Nggak masalah, asal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Saya pedagang makanan ringan. Rincian dagangan jika beli 1 1.000, jika beli 2 1.500, jika beli 3 2.000, jika Ustadz beli gratis. Enggak ya, Kak? Boleh enggak sistem harga jual seperti ini? Pernah kita bahas ini. Iya, pernah kita bahas menjual dengan 2 harga. Kalau nggak salah pekan lalu, ya. Tentang goror di dalam harga. Jawabannya adalah boleh asal ditentukan harganya. Ya. Oh, saya mengambil 2, ngambil 3 begitu. Ini enggak masalah, seperti diskon seperti ini, ya. Diskon tidak masalah. Memborong. Ada beberapa pertanyaan. Oke. For example, ada seorang penjual makanan, jual soto yang menjual kepada pembeli. Saat si pembeli tiba di rumah dan mencicipi soto tersebut, didapati soto tersebut basi. Ya. Pertanyaan, adakah hak khiyar dalam jual beli makanan? Ya. Bolehkah kita meminta ganti rugi atas peristiwa ini padahal sebelumnya tidak terjadi atau belum terjadi? Syarat. Ya, ini termasuk aib. Jadi ya, sotonya basi. Ketika dia mau beli sotonya basi, maka boleh si pembeli untuk mengcancel. Ya, untuk mengcancel seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap pembeli yang tiba-tiba membatalkan transaksi jual beli tadi? Ya, pahala. Ya, pahala. Padahal si penjual mengalami kerugian yang cukup besar atas pembatalan transaksi ini karena jenisnya jual beli makanan. Inilah namanya jual beli, ada untung, ada rugi, ya.
Jadi namanya konsekuensi kan begitu ya, kadang kita untung, kadang kita rugi. Ternyata kuahnya tadi nggak lama manasinnya, jadi cepat basinya. Ya, jadi penting memang kita belajar dari pengalaman. Sekarang artinya apa? Pesenannya ya dibagi misalnya, jangan keliling-keliling seharian, sorenya udah basi. Nah, jadi kita bikin dua tim drivernya atau tim gosennya, satu ke arah sini, satu ke arah situ. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan, ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa iyyak. Apa hukum lelang yang sering dilakukan pada masyarakat saat pesta pernikahan? Biasanya yang dilelang hanya sekotak nasi ayam. Oh, berarti ada keyakinan biasanya ini ya. Ada keyakinan enggak? Masa sekotak nasi ayam dilelang? Apa? Oh, ayam utuh. Ini sekotak nasi ayam katanya. Iya, hukum asal lelang boleh enggak? Kata Nabi, la yabi' ala bai'i akhi, ya la tabi' ala bai'i akhi. Jangan kau membeli di atas pembelian saudaramu. Ada kawan beli, aku beli nih, aku nak beli, aku beli 10.000. Ini enggak boleh. Lelang kayak gitu enggak? Berarti lelang boleh. Lelang boleh, kenapa? Karena semua pembeli paham lelang itu memang membeli di atas pembelian. Iya enggak? Semua orang yang ikut lelang paham begitulah cara jual beli lelang. Sehingga boleh cara jual beli lelang. Dan saya pernah ya melelang buku saya ketika itu ya. Masya Allah ya, laku 2 juta ketika itu. Adalah harganya 50.000 karena memang sedikit stoknya. Ya, saya tapi itu bukan untuk pribadi tapi untuk donasi. Jadi boleh dilelang seperti itu. Boleh dilelang. Ya, kalau nggak salah 2 kandidat terbesarnya ada di sini semua. Ya, 2 kandidat ada 1 juta, kemudian 2 juta. Tapi itu bukan untuk pribadi, bukan untuk komersil ya. Intinya boleh. Cuman yang dilelang itu kalau kotak nasi ini kurang cocok ya secara sesuatu yang dilelang itu kadang berharga yang ingin diperebutkan oleh banyak manusia. Begitu. Contohnya misalnya uang kuno yang udah nggak dipakai lagi itu boleh dilelang. Kenapa? Karena berharga bagi orang yang ingin ya memilikinya. Meskipun lebih baik ya kalau nggak bermanfaat nggak usah dipakai begitu. Allahu taala alam. Jadi melelang hukum asalnya boleh. Cuman saya masih Allah alam kalau melelang nasi kotak tadi. Biasanya ada keyakinan begitu siapa yang berhasil lelang malah dia nikah nyusul. Ya Allah taala a'lam. Seorang masukkan menanam sesuatu benda dalam tubuhnya, susu ya maksudnya di bawah kulit. Setelah hijrah apakah harus dia melepas membuangnya dari tubuhnya itu? Ini apa maksudnya nih? Susu gitu ya? Menanam sesuatu benda di dalam kulit, susu ya, katanya gawe pula bukan susu. Apakah hukum benda tersebut selama saya ada di tubuh? Pertanyaannya, ya dia sebisa mungkin lepaskan, ya sebisa mungkin dia lepaskan susu kalau memang dia bisa. Kalau emang nggak bisa, ya maka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat taubatan nasuha semampunya. Sama kayak tato ya. Tato wajib kita hilangkan kecuali memang kita nggak mampu. Mungkin biayanya mahal atau bisa menyebabkan mudarat bagi kita, maka nggak masalah ya. Saya seorang akhwat, saya seorang ikhwan. Saya sadar Ustadz kalau saya ini bukan termasuk wanita yang solehah. Saya juga sadar bukan laki-laki yang soleh. Apakah doa saya sampai kalau mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal? Masya Allah. Ya, di antara keanggapan buruk orang-orang jahiliyah, kita kalau berlumuran dosa itu nggak pantas berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka berdoanya lewat orang-orang soleh, syirik mereka. Gara-gara, aduh aku ya tidak suci, aku penuh dosa, kau suci, kau tak ada dosa. Padahal iblis saja berdoa kepada Allah, laknatullah alaih. Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya.
berikan aku tangguh, berikan aku umur yang panjang sampai manusia dibangkitkan sampai hari kiamat. Iblis berdoa langsung Allah tanpa tedeng aling-aling langsung detik itu juga iya. Innaka minal munzarin, kau ya oke, saya kabulkan begitu. Ini iblis. Ya, yang menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kita meskipun banyak kekurangan, jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendosa enggak boleh berdoa ya Allah ampuni dosa hamba, gimana kita mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi insyaallah tetap bisa ya. Bagus pertanyaannya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah akhwat yang soleha, karena itulah cara berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh enggak sistem jual beli DP dibatalkan maka DP hangus? Kita bahas insyaallah minggu depan tentang serba-serbi bisnis online ya, serba-serbi bisnis online. Jika saya membeli makanan, tiba-tiba penjual menjulurkan makanan itu ke anak, kemudian jatuh, nyempak, gitu ya. Apakah saya beli lagi atau penjual yang ganti? Ya, selama ingat bahasan kemarin takobut, ya, kalau akad belum terjadi, barangnya masih milik penjual, sehingga itu tanggung jawab penjual. Kecuali kita di tangan kita nyampain, nah itu tanggung jawab kita. Aduh udah panas, lah kepegang, ya. Kalau dia cak ini, jatuh begitu, ya belum tersentuh, ya maka itu tanggung jawab penjualnya, ya tanggung jawab penjualnya. Afwan ini ya, udah jam 8. Yang saya nggak jawab, saya nggak tahu ya, wallahu a'lam. Boleh nggak orang yang telah mati kita bacakan Yasin? Apa benar bagi akhwat yang ingin soleh, yang ingin sholat zuhur di rumah pada hari Jumat harus menunggu ikhwan selesai sholat Jumat? Iya, pertanyaan yang pertama, boleh nggak orang yang mati kita bacakan Yasin? Masalah ya ihda as-sawab, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ya, Hanabilah mengatakan sampai semua bacaan amal-amal soleh yang kita tujukan sama orang meninggal, sampai membaca Al-Quran niatkan untuk si fulan dan fulana, Al-Fatihah atau surat Yasin atau Al-Kahfi atau Al-Ikhlas kalau ini kepanjangan Yasin, ya, maka boleh menurut Hanabilah. Karena dia kiaskan dengan sedekah, dengan kurban, dengan haji, dengan puasa dan yang lain-lain. Tapi Syafi'iyah, mazhab di negeri kita mengatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran ke mayit. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Yang ada hanyalah sedekah, zakat, ya, haji, puasa. Selain itu bacaan Al-Quran gak pernah dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat, dan ini pendapat yang lebih tepat. Adapun dalam sebuah hadis, Iqra'u ala mautikum Yasin, bacalah surat Yasin kepada orang mati di antara kalian. Maksud mautakum itu adalah orang yang hampir meninggal, bukan setelah meninggal. Lagi langsung Yasin, apa dia kondoin aku? Enggak, memang sebelum meninggal baca itu. Kalau pengen mengamalkan hadis tersebut, tapi yang lebih tepat hadisnya dhaif, hadisnya lemah, sehingga enggak bisa dijadikan hujjah. Apa benar akhwat itu kalau mau zuhur hari Jumat dia harus nunggu? Ini enggak benar. Ini gara-gara fatwa seorang ustadz yang beliau salah dalam masalah ini. Enggak ada hubungan masjid sama rumah, Pak, di dalam masalah sholat. Kita belum mulai sholat Isya, ibu-ibu di rumah boleh sholat Isya. Enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada harus dalil ibu-ibu di rumah sholat zuhur hari Jumat nunggu selesai sholat Jumat, enggak ada. Habis la ilaha illallah langsung dia sholat zuhur boleh ibu-ibu. Meskipun imamnya baru innal hamdalillah, enggak masalah. Enggak ada kaitannya, dan saya juga bingung kenapa Ustadz demikian, ya mungkin beliau keliru karena mungkin banyak ngisi pengajian, mungkin ya keliru dalam masalah yang dasar sekali. Ya, karena tidak ada setahu saya yang berfatwa demikian. Ya, sisanya insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, sudah banyak yang berdiri.
Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.